Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kritisis, kritik tipis-tipis. Pada diskusi santai, tapi isinya tetap berbobot akademis. Karena sama aku Adina Fadila Jana yang bakal memandu jalannya obrolan seru kita pada hari ini. Nah, podcast kita kali ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas kelompok CPMK 3 pada mata kuliah Hukum dan Etika Media dengan dosen pengampu kita yang terhormat, Bapak Eka Putra Nazir, ST, MSc, PhD. Mantap. Halo Pak Eka dan halo juga buat teman-teman kelas yang lagi nonton video kelompok kami di YouTube. Ya, Imat. Nah, di modul perkuliahan kita ada 13 topik besar yang udah kita pelajari teman-teman. Kelompok kita hari ini bakal ngebahas satu topik yaitu tentang pelanggaran hukum pers. Nah, tapi bentar dulu. Biasanya kan kalau kita dengar kata pelanggaran hukum pers itu yang melanggar tuh pers yang nakal atau pers yang nyebar hoax ataupun jurnalis yang melanggar kode etik jurnalistik kan? Nah, itu dia tuh Din, bener. Nah, kebanyakan orang itu, bahkan mahasiswa hukum atau komunikasi sekalipun, sering banget terjebak di ruang lingkup itu aja. Padahal cakupan topik itu luas banget loh. Kuat banget, Ra. Makanya hari ini kelompok kita mau membalik sudut pandangnya secara kritis dan radikal. Kita nggak bakal bahas pers yang melanggar hukum, melainkan kita akan membedah pelanggaran hukum terhadap pers. Kita mau membahas gimana jurnalis yang kerjanya udah benar, udah lurus sesuai etika, tapi malah dapat pelanggaran hak hukum, atau kekerasan, intimidasi, maupun premanisme dari pihak luar. Dan nggak tanggung-tanggung juga nih teman-teman. Dari kasus yang kita angkat adalah peristiwa nasional yang terjadi pada Maret 2025 kemarin, yaitu teror paket mengerikan berisi bangkai kepala babi membusuk dengan telinga terpotong dan bangkai tikus yang dikirimkan ke kantor redaksi Tempo Merah, Jakarta Selatan. Paket ini ditujukan khusus untuk Kak Francisca Kristi Rosana atau Kak Cika, yaitu jurnalis politik sekaligus host dari program podcast investigasi bocor alus politik atau BAP. Nah, untuk mengupas tuntas dari berbagai sudut pandang, di video kali ini udah hadir teman-teman aku, yaitu ada Kanaya selaku jurnalis investigasi, Tiara sebagai pakar hukum media, dan Rahmat yang siap menyuarakan pandangan netizen dan publik. Halo guys, siap buat debat sehat hari ini? Halo Dinda. Kalau Dinda, Siap dong. siap Dinda. Oke, aku mau mulai dulu dari Kanaya nih. Kanaya sebagai praktisi media, kalau kita flashback ke kasus Maret 2025 itu, gimana kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo itu kan bener-bener nekat banget ya, Naya. Di era modern yang serba digital ini, kenapa sih pola premanisme fisik dan teror simbolik kayak gitu tuh masih pakai? Apa sih hubungannya sama perkembangan ekosistem media kita saat ini, Nay? Oke, pertanyaan sangat bagus ya Dinda. Ini kalau kita beda secara akademis, erat banget nih kaitannya dengan materi konvergensi media. Dulu, jurnalisme investigasi Tempo itu eksklusif. Bentuknya majalah cetak yang bacanya terbatas, cuma orang-orang elit doang. Terus dampak sosialnya juga ada, tapi pergerakannya juga lambat. Nah, sekarang dengan adanya konvergensi, Tempo beradaptasi ke platform digital. Mereka bikin lini audio visual lewat podcast bocor alus politik di YouTube. Terus efek dari perubahan format ini luar biasa. Isu politik yang tadinya rumit dikemas jadi obrolan yang renyah, santai, tapi datanya tetap tajam. Akibatnya, konten itu ditonton oleh jutaan orang dalam hitungan detik, viral di TikTok, dan masuk trending topik di Twitter. Nah, ketika skandal busuk atau dugaan korupsi para elit dibongkar secara transparan dan dikonsumsi oleh massa skala nasional, aktor-aktor di balik skandal itu paniknya luar biasa banget di Dinda. Karena mereka kalah argumen dan gak bisa membantah kesohihan data investigasi Tempo. Mereka frustasi, jadi jalan pintasnya apa? Ya kembali ke cara lama, yaitu premanisme fisik untuk membungkam. Oke, jadi eh, artinya digitalisasi ini justru bikin efek bakar ya, Nay. Dan jurnalisme investigasi itu makin instan ya. Bagaimana kalau menurut Rahmat sebagai perwakilan publik yang waktu itu mantengin beritanya di medsos nih? Sempat ada nggak selentingan aneh dari kalangan netizen? Wah, kalau dari kacamata netizen waktu itu Dini masa langsung pecah sih, tapi ada satu hal yang kocak sekaligus bikin geleng-geleng kepala.
Waktu awal kasus ini mencuat, di media sosial sempat ada narasi liar atau spekulasi kalau teror ini digerakkan oleh jaringan terorisme global kayak ISIS atau semacamnya karena bentuknya yang sadis. Tapi untungnya publik langsung dicerdaskan oleh rilis resmi dari Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ dan pihak redaksi Tempo sendiri. KKJ dan redaksi Tempo menegaskan secara eksplisit kalau insiden ini sama sekali bukan dipicu oleh ISIS. Ini murni merupakan rangkaian ancaman terstruktur yang diduga kuat terkait erat dengan kerja-kerja jurnalistik dan laporan investigasi mendalam yang dilakukan oleh tim bocor alus politik atau BAP. Jadi netizen dipaksa melek kalau ini urusan pembungkaman kebebasan pers domestik bukan terorisme internasional. Jadi ini makin memperjelas motifnya ya teman-teman. Naik menanggapi rilis KKJ tadi soal dugaan motif pembungkaman, sebagai seorang jurnalis nih, sebagai seorang praktisi media, gimana Kanaya melihat kombinasi paket kepala babi tanpa telinga plus pantai tikus itu? Ada nggak pesan semiotik yang mau mereka sampaikan? Oke, Dinda. Nah, itu dia esensi dari teror simbolik atau semiotika intimidasi dalam pelanggaran hukum pers. Kepala babi itu dikirim tanpa telinga sebagai pesan peringatan yang sadis. Artinya jangan mendengar informasi sembarangan, jangan berbicara kelantangan, atau nasib kalian akan sama seperti bangkai ini. Ditambah lagi dengan bangkai tikus, yang dalam metafora politik sering disimbolkan sebagai koruptor atau pengkhianat. Jadi pelakunya seperti ini ingin membalikkan narasi, menuduh jurnalis sebagai tikus yang mengganggu, padahal merekalah yang gerah karena kejahatannya dibongkar. Jadi seperti yang dikatakan KKJ dan redaksi Tempo, ini adalah upaya pembungkaman, intimidasi, dan ancaman nyata terhadap independensi media. Tujuannya cuma satu, yaitu menciptakan chilling effect atau efek getar media, agar media lain juga takut melakukan investigasi politik yang serupa. Oke, jadi menciptakan chilling effect atau efek gentar agar media lain takut juga melakukan liputan investigasi politik yang serupa. Gila ya, perpaduan kepala babi dan bangkai tikus itu benar-benar intimidasi psikologis yang menjijikkan ya teman-teman. Sekarang kita masuk lagi ke inti dari topik 7 kita, yaitu aspek penegakan hukumnya. Oke, Tiara, sebagai seorang hukum, melihat motif yang jelas-jelas ditujukan untuk mengancam independensi media ini, ada nggak pasal di Undang-Undang Pers yang paling telak dilanggar oleh pelaku pengirim kepala babi tersebut? Dinda dan teman-teman sekalian nih, disinilah letak pentingnya kita belajar mata kuliah hukum dan etika media ini. Kenapa? Ketika terjadi kekerasan atau ancaman terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum sering kali salah kaprah nih, atau sengaja menyederhanakan masalah. Mereka itu biasanya cuma pakai pasal 335 KUHP kan, tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pasal pengecaman biasa. Padahal nih, jurnalis itu tuh bekerja di bawah payung hukum khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Berdasarkan temuan KKJ, bahwa tindakan ini tuh merupakan upaya menghalangi independensi media atas laporan investigasi. Maka tindakan ini tuh secara telak melanggar pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers. Bunyinya tegas. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak yaitu 500 juta rupiah. Nah, mengirim bangkai ke kantor redaksi dengan target spesifik jurnalis politik itu adalah bentuk nyata menghambat kemerdekaan pers. Berarti denda 1 miliar atau 500 juta ya, dan penjara 2 tahun. Nah, praktiknya di lapangan nih, pasal 18 ini sering mandul nggak sih, Ra? Kenapa sih koalisi itu jarang banget pakai pasal ini buat menjerat pelaku teror media? Nah, itu dia tuh. Kritik terbesar kita tuh terhadap penegak hukum pers saat ini tuh
polisi seringkali berargumen bahwa teror tersebut terjadi di luar konteks peliputan langsung di lapangan karena dikirimnya via ojol ke kantor kan. Padahal secara esensi hukum nih, tindakan itu berdampak langsung pada terhambatnya kemerdekaan pers secara institusi. Perlindungan hukum kita seringkali lemah di tingkat eksekusi karena ketakutan aparat untuk mengusut siapa dalang utama atau aktor intelektualis di balik pengendara ojol yang mengirimkan paket tersebut. Bentar Tiara, aku mau motong sedikit. Waktu itu kan ada kasusnya yang nggak cuma berhenti di paket fisik berisi kepala babi dan tikus itu aja. Setelah paket itu datang, Kak Cika ini juga diserang secara digital, data pribadinya disebar atau didoxing di akun-akun bot Instagram, terus nomor WhatsApp ibunya yang kena retas. Nah, kalau serangannya itu udah masuk ranah digital begini, gimana hukum pers melihatnya? Apakah masih di cover undang-undang pers atau lempar-lemparan ke undang-undang ITE? Ini pertanyaan yang sangat cerdas dari Rahmat ya. Dan ini adalah fenomena nyata di era Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 yang baru saja ya direvisi kemarin kan. Jadi tumpang tindih regulasi yang bikin jurnalis berada di posisi yang sangat rentan nih. Di satu sisi, ketika jurnalis menjadi korban peretasan, pelacakan cyber oleh kepolisian itu, prosedurnya rumit dan seringkali berjalan lambat dengan dalih pelaku menggunakan VPN atau akun anonim internasional. Ini, ironinya, Din, Mat, kalau posisi yang dibalik, misalnya ada jurnalis atau konten kreator nih yang keliru sedikit dalam mengkritik pejabat di ruang digital, regulasi Undang-Undang ITE lewat pasal pencemaran nama baik atau pasal penyebaran berita bohong yang memicu keonaran itu bisa bergerak secepat kilat kan. Nah, untuk menangkap mereka, ini yang kita sebut sebagai disparitas hukum atau ketimpangan hukum pers di ruang cyber. Undang-undang ITE baru kita masih sering menjadi pisau bermata dua, tumpul untuk melindungi jurnalis dari teror cyber, tapi tajam untuk membungkam suara kritis. Oke, jadi disebut sebagai disparitas hukum atau ketimpangan hukum pers di ruang cyber ya teman-teman. Kalau biasa analisis dari Tiara, jadi kelihatan ya ada ruang besar dalam sistem perlindungan hukum jurnalis kita. Nah sekarang kalau situasinya semengerikan ini, jurnalis diteror fisik pakai kepala babi dan tikus, diteror digital lewat doxing, kemudian keluarga juga ikut diancam. Aku mau tanya nih ke Kanaya, gimana ya kira-kira nasib masa depan pers Indonesia kalau pelanggaran hukum terhadap pers ini nih masih terus dibiarkan tanpa ada efek jera buat para pelakunya? Oke deh. Kalau iklim ini terus dibiarkan, masa depan pers dan demokrasi kita bakal runtuh, Din. Jurnalis bakal mengalami trauma massal, lalu muncul sensor mandiri atau self-censorship. Media-media bakal milih aman, cuma rilis berita seremonial, berita rilis humas, dan gak ada lagi yang berani melakukan jurnalisme investigasi yang mendalam. Padahal, jurnalisme investigasi itu adalah jantung dari fungsi kontrol sosial pers terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, menyikapi tantangan berat di topik 7 ini, kompetensi wartawan zaman sekarang itu harus didefinisikan ulang. Menjadi wartawan yang kompeten di era digital nggak cukup cuma modal bisa wawancara dan nulis draft berita sesuai etika aja. Wartawan modern wajib punya kompetensi cyber security atau digital safety mitigation. Oke, jurnalisme itu tadi adalah investigasi yang merupakan jantung dari fungsi kontrol sosial pers terhadap kekuasaan. Nah, ada nggak contoh konkret dari mitigasi digitalnya tuh gimana, Nay? Ya, contohnya sebelum merilis laporan investigasi yang sensitif seperti yang dilakukan tim bocor alus politik itu, tim redaksi harus melakukan enkripsi data komunikasi, yaitu mengamankan akun medsos keluarga inti dengan verifikasi 2 langkah, hingga berkoordinasi dengan Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ dan Dewan Pers untuk mengaktifkan protokol perlindungan darurat. Jadi, kita harus siap menghadapi serangan hukum sekaligus serangan cyber. Nah, aku setuju banget sih sama Kanaya. Dan menurut aku peran kita sebagai masyarakat atau netizen juga nggak kalah krusial ya. Publik itu harus menjadi perisai bagi jurnalisme kritis.
kalau ada media independen kayak Tempo dan jurnalis siapapun yang diteror karena membongkar kebenaran, publik harus solid menyuarakan dukungan, mengawal kasusnya agar tetap viral dan mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas. Jangan sampai kita sebagai netizen malah abai atau parahnya malah ikut-ikutan melakukan perundungan digital di kolom komentar. Karena kalau pers yang lurus dipaksa bungkam oleh premanisme, maka masyarakat sendiri yang bakal buta dari informasi yang jujur dan transparan. Oke, publik itu harus jadi perisai bagi jurnalisme yang kritis. Coba menutup diskusi yang sangat reflektif dan nampar bagi kita semua ya dari Rahmat. Gak kerasa kita udah berdiskusi panjang lebar dan dapat banyak banget insight baru yang membuka pikiran. Jadi teman-teman dan Pak Eka yang kami hormati, kesimpulan diskusi kelompok kami pada topik 7 tentang pelanggaran hukum pers ini sangat jelas. Kasus teror kepala babi, bangkai tikus, dan serangan cyber yang menimpa Kak Kristi atau Kak Cika merupakan alarm keras bahwa kemerdekaan pers di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pelanggaran hukum terhadap pers adalah pelanggaran terhadap hak publik untuk tahu. Penegakan pasal 18 Undang-Undang Pers harus ditegakkan secara mutlak, bukan sekadar pelengkap dokumen hukum di atas kertas. Masih banyak untuk rekan-rekanku semua dan narasumber yang luar biasa hari ini. Anaya dengan sudut pandang jurnalisnya, Tiara dengan analisis hukum yang tajam, dan Rahmat yang mewakili suara publik dengan sangat kritis. Terima kasih juga kepada dosen pengampu kita, Bapak Eka Putra Nazir, ST, MSc, PhD, atas bimbingannya selama perkuliahan hukum dan etika media ini. Semoga video simulasi podcast kelompok kami ini bisa memberikan kontribusi pemikiran akademis yang bermanfaat dan memenuhi seluruh indikator penilaian tugas kelompok CPMK 3 dengan nilai yang memuaskan. Ya, Dinda Kodratul Jannah beserta seluruh tim dan anggota kelompok pamit undur diri. Tetap kritis, tetap kawal kebenaran, dan sampai jumpa di ruang perkuliahan selanjutnya. Dadah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.